Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview tentang artikel yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor, karya Agus Nur, suatu kajian stilistika. Artikel review ini dilakukan oleh kami, yaitu Lutfatul Hasinah, Gabriela Zalzabila, and Dea Syahzana Syahribanu. Artikel review ini ditulis oleh Murdiana, Yusak Widiono, dan Irma Suraya Hanum. Yang pertama, kami akan membahas tentang kesimpulan dari artikel review. Dalam artikel review yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika, penulis membahas tentang bentuk majas yang digunakan dalam kumpulan cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, serta menjelaskan bahwa dalam kumpulan cerpen tersebut ditemukan berbagai macam majas yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, majas perbandingan, yang terdiri dari simile, metafora, personifikasi, dan alegori. Kemudian yang kedua, majas pengontrasan atau pertentangan yang terdiri dari hiperbola, paradoks, dan sarkasme. Dan yang terakhir, majas penyiasatan struktur yang terdiri dari antitesis. Selain itu, penulis artikel juga menjelaskan tentang makna tersirat dan fungsi dari setiap majasnya. Pada slide berikutnya kami akan membahas tentang kelebihan artikel review. Kelebihan artikel review tersebut telah membahas secara rinci mengenai jenis-jenis gaya bahasa serta teori yang digunakan oleh penulis dalam artikel review tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan bahasa yang sederhana dan sangat mudah untuk dipahami. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan artikel review tersebut. Yang pertama, dalam artikel tersebut terlalu sering ditemui pengulangan kata yang membuat kalimat menjadi kurang efektif. Contohnya pada halaman 227 di subbab B, ada kalimat yang tertulis, majas pertentangan adalah suatu bentuk majas. Suatu bentuk majas menunjukkan pada makna yang berkebalikan dengan yang disebut secara harfiah. Nah, di sini kita bisa melihat ada pengulangan kata pada kata suatu bentuk majas. Di sini kata atau frase suatu bentuk majas diucapkan selama 2 kali. Nah, hal ini akan membuat kalimat menjadi kurang efektif dan pembaca akan bingung apa yang dimaksud penulis dalam kalimat tersebut. Kelemahan yang kedua ialah tidak ada kesimpulan yang meringkas inti tulisan dari artikel review tersebut. Sebenarnya kesimpulan pada artikel review tersebut ada, akan tetapi penulis tidak menulis subjudulnya dengan kata kesimpulan, akan tetapi penulis menuliskannya dengan penutup. Nah, hal ini akan membuat pembaca kebingungan di manakah kesimpulannya dan apakah penutup itu berupa kesimpulan atau hanyalah kalimat pengantar dari penulis untuk para pembaca. Kelemahan yang ketiga ialah penjelasan mengenai landasan teori dalam artikel tersebut sangatlah panjang, terutama pada bagian jenis-jenis gaya bahasa. Di bagian itu ditulis sangat detail dan terkesan menjadi pokok bahasan artikel, sehingga pembaca akan terkecoh dan mengira bahwa bagian landasan teori adalah pembahasan dari artikel review tersebut. Di tulisan tersebut, memang pada bagian jenis-jenis gaya bahasa bukanlah isi dari diskusi tersebut. Akan tetapi karena penulis menuliskannya dan menjabarkannya secara detail dan panjang, sehingga para pembaca mungkin akan berpikir bahwa bab tersebut termasuk bagian dari isi diskusi. Padahal, bab jenis-jenis gaya bahasa tersebut adalah landasan teori yang ditulis oleh penulis untuk memperkuat teori yang dipakai dalam mereview atau menganalisa gaya bahasa dalam cerpen tersebut.
Dan yang terakhir adalah saran. Penulis artikel review sudah cukup bagus dalam menulis artikel reviewnya yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor Kayak Agus Nur, Suatu Kajian Stilistika. Penulisan dan penjabaran sang penulis pun cukup detail. Bahkan ia juga memberi contoh serta landasan teori dalam penjelasannya. Akan tetapi, dalam artikel review tersebut terdapat banyak pembahasan lain yang bukan merupakan inti dari diskusi yang sebenarnya dituju, sehingga hal tersebut dapat mengecoh para pembaca. Maka alangkah lebih baik jika penulis artikel review lebih fokus kepada contoh dari gaya bahasa cerpen yang ia review, kemudian dijabarkan lebih detail lagi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.